Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Alif Lam Ra. Inilah ayat-ayat kitab yang penuh hikmah. Tafsir nomor 1228, lihat catatan nomor 16. Tafsir nomor 1229. Tilka itu kata penunjuk yang dipakai untuk menunjuk kepada sesuatu yang jauh. Kata ini menurut beberapa sumber telah dipakai untuk mengisyaratkan kepada ayat-ayat pada kitab-kitab terdahulu yang mengandung nubuatan-nubuatan mengenai Al-Quran dan telah menjadi sempurna dengan turunnya Al-Quran. Menurut beberapa ahli tafsir, Tuhan mempunyai kitab lengkap yang telah tertulis sebelumnya. Dan dari kitab itulah Tuhan menurunkan ayat-ayat dari waktu ke waktu. Dan kata penunjuk itu menunjuk kepada kitab asli yang ada pada Tuhan itu. Sedang menurut ahli-ahli tafsir lainnya, kata itu menunjuk kepada jauhnya Al-Quran dari segi kedudukannya yang luhur itu. Dan dimaksudkan untuk menyatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu sangat mulia. Tafsir nomor 1230. Kata Al-Hakim atau yang penuh hikmah menunjuk kepada 3 sifat Al-Quran yang menonjol. Yang pertama, ia penuh dengan hikmah. Oleh karena ia meliputi dasar-dasar segala ilmu rohani dan mengandung segala kebenaran. Yang kedua, ia mengandung ajaran-ajaran yang cocok untuk segala keadaan dan suasana. Dan terakhir, yang ketiga, sifat Al-Quran yang menonjol, yaitu memberikan putusan yang tepat dalam segala perselisihan mengenai keagamaan. Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa basyiril lazina amanu. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ. Apakah hal ini menjadi keheranan bagi manusia, bahwa kami telah mewahyukan kepada seorang lelaki di antara mereka dengan mengatakan, berikanlah peringatan kepada manusia dan sampaikanlah kabar suka kepada orang-orang yang beriman bahwa sesungguhnya untuk mereka ada martabat kehormatan yang tinggi di sisi Tuhan mereka.
Berkatalah orang-orang kafir, sesungguhnya orang ini tukang sihir yang nyata. Tafsir nomor 1231. Qodam berarti pengutamaan, martabat yang tinggi, kedudukan. Orang mengatakan lahu indi qodamun, artinya ia mempunyai kekuatan atau martabat pada saya. Tafsir nomor 1231a. Ayat ini membukakan satu kenyataan penting bahwa orang-orang yang sudah rusak budi pekertinya, mereka itu telah kehilangan segala rasa harga diri pula, kehilangan segala kepercayaan kepada diri sendiri. Sebab di sini orang-orang kafir dilukiskan telah begitu merosot keadaannya, sehingga mereka tidak dapat membayangkan bahwa seseorang dari antara mereka dapat bangkit dan menyelamatkan mereka dari lumpur kemunduran yang ke dalamnya mereka telah terjerumus, dan bahwa hanya seseorang dari luar saja yang dapat memperbaiki nasib mereka. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa istawa 'alal 'arsy yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di izni dzalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tazakkarun. Sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam teguh di atas arasy. Dia mengatur segala sesuatu. Tak ada seorang pun pemberi syafaat pada Dia kecuali setelah ada izinnya. Demikian Allah Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Apakah masih juga kamu tidak mau mengambil pelajaran? Tafsir nomor 1232, lihat catatan nomor 984. Tafsir nomor 1232a, lihat catatan nomor 54. Tafsir nomor 1233, kata arasy menampilkan sifat-sifat Tuhan yang merupakan keistimewaan Tuhan semata-mata atau yang disebut sifat-sifat tanzihiyah. Sifat-sifat itu diwujudkan melalui sifat-sifat Tuhan yang serupa dengan sifat-sifat makhluk atau yang disebut sifat-sifat tashbihiyah yang dijelaskan dalam surah ke-69 ayat 18 sebagai pendukung singgasana Tuhan. Lihat catatan nomor 986. Tafsir nomor 1234. Kata-kata Dia mengatur segala sesuatu menunjuk kepada cara bekerjanya alam semesta dan kepada cara-cara yang dipergunakan Tuhan untuk menyempurnakan takdirnya dan mewujudkan kehendaknya. Ilaihi marji'ukum jami'a wa'dallahi haqqa innahu yabda'ul khalqa summa yu'iduhu liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus salihati bil qist. Walladzina kafaru lahum syarabun min hamimin wa azabun alimun bima kanu yakfurun. Kepada Dialah kamu sekalian akan kembali. Janji Allah itu benar, sesungguhnya
Dialah yang memulai penciptaan, kemudian Dia ulang-ulangi penciptaan itu, supaya Dia memberi ganjaran dengan adil kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan perihal orang-orang kafir, untuk mereka ada minuman air mendidih dan siksaan pedih, disebabkan mereka itu senantiasa ingkar. Tafsir nomor 1235. Bukan sesudah mati saja manusia akan diberi kehidupan baru, di mana kelak amal perbuatannya yang dilakukan di dunia akan diadili dan dibalas. Tetapi dalam kehidupan sekarang ini juga suatu generasi manusia diganti oleh yang lain, sehingga amal perbuatan baik generasi yang terdahulu tidak akan sia-sia dan akan membawa faedah bagi generasi kemudian. Sholihat itu kecuali mengandung arti amal perbuatan yang baik dan soleh, berarti pula perbuatan yang sesuai dengan keadaan suasana yang tertentu. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari memancarkan cahaya cemerlang dan bulan memantulkan sinar. Dan Dia tetapkan baginya beberapa tingkat peredaran, supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menjadikan tertib yang demikian itu, melainkan dengan hak. Dia bentangkan tanda-tanda itu bagi orang-orang yang berpengetahuan. Tafsir nomor 1236. Ziya berarti cahaya. Cahaya terang benderang atau cahaya cemerlang. Kata itu searti dengan nur. Meskipun menurut sebagian ahli kata itu mempunyai arti yang lebih kuat daripada nur. Menurut pandangan beberapa ahli logat, ziya berarti berkas sinar yang dipancarkan oleh apa yang disebut nur. Menurut ahli-ahli logat lain lagi, ziya berarti cahaya asli, seperti cahaya matahari atau api, dan nur ialah cahaya pantulan. Nampaknya hakikat yang sebenarnya ialah bahwa ziya berarti cahaya yang kuat, dan nur adalah suatu istilah yang lebih umum sifatnya yang berarti cahaya, sebagai lawan kegelapan. Itulah sebabnya mengapa nur itu merupakan salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nur itu pun mengandung arti lebih luas, lebih mantap, dan lebih kekal. Tafsir nomor 1237. Ayat ini mengisyaratkan kepada suatu hukum alam yang penuh hikmah. Kita dapat memperkirakan jarak yang ditempuh oleh suatu benda hanya dengan memperhatikan perubahan tempat benda itu bertalian dengan benda-benda lainnya. Tuhan telah menetapkan tingkat-tingkat dalam perjalanan matahari dan bulan, supaya kita dapat membuat perhitungan waktu. Dengan kata lain, Tuhan telah menyebabkan benda-benda langit itu bergerak dan telah menetapkan tingkat-tingkat untuk gerakannya, sehingga dengan mengamati gerakan itu, kita dapat mengetahui bahwa jumlah waktu tertentu telah lewat dan bahwa kita telah bergerak maju dari kedudukan kita semula. Segala perhitungan waktu dan kalender atau penanggalan bergantung pada gerakan matahari dan bulan.
Bulan mengitari bumi dan dengan itu kita dapat mengetahui perhitungan bulan penanggalan. Bumi mengitari matahari dan berputar pula pada porosnya sendiri, dan dengan demikian memberikan kepada kita kemampuan untuk mengukur tahun dan juga hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa datangnya